Inilah hasil sambungan yang saya lakukan pada samping hipokotil dari bibit tanaman durian saya atau samping bonggolnya. Ini bisa kita lihat sudah tumbuh dengan baik dari mata tunasnya ini. Adapun usia dari jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian salah satu teknik yang bisa kita lakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita agar nanti bisa kita memperoleh bibit atau tanaman durian kita pendek dan cepat berbuah. Adapun teknik yang nantinya yang akan saya perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian, yaitu saya akan lakukan penyambungan pada samping hipokotil dari bibit tanaman durian kita atau pada samping bonggol bibit tanaman durian kita. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian cara kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita pada samping hipokotilnya atau samping bonggolnya. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama yang kita akan siapkan itu adalah di sini bisa kita lihat para sahabat, untuk pengerisan nantinya itu saya menggunakan silet, dimana memang di sini untuk alat itu saya menggunakan pisau yang mata tipis agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita mudah kita lakukan, karena di sini bisa kita lihat yang nantinya akan saya lakukan itu penyambungan pada samping hipokotilnya. Jadi karena batangnya ini sangat lunak, jadi saya sarankan kita menggunakan mata pisau yang bermata tipis seperti contoh silet ini. Kemudian untuk alat yang kita gunakan itu harus benar-benar bersih dan tajam. Kemudian yang berikutnya untuk ikatan dan sungkupan itu saya menggunakan pembungkus plastik es lilin. Ini bisa saya perlihatkan contoh plastik pembungkus es lilin modelnya seperti ini, dan dimana nantinya untuk ikatan itu saya bagi dua bagian dari pembungkus plastik es lilin ini. Dan yang terakhir yang kita siapkan itu adalah entris. Ini bisa saya perlihatkan untuk entris di sini yang kita gunakan itu harus entris yang kita ambil dari pohon indukan kita atau pohon durian kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah, agar nanti dari hasil sambungan yang kita lakukan nantinya bibit durian kita atau tanaman durian kita bisa cepat juga berbuah. Dan untuk ciri entris yang baik di sini bisa saya perlihatkan, kita ambil entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan dimana pada mata-mata tunas entris ini sudah menonjol seperti ini namun belum mekar. Ini usahakan kita ambil entris yang lagi mata tunasnya lagi masa dorman atau yang sudah menonjol seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, itulah beberapa bahan dan alat yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan teknik kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita pada samping hipokotilnya atau samping bonggolnya. Langkah pertama kita ambil bibit yang akan kita lakukan penyambungan. Ini bisa saya perlihatkan. Kemudian setelah bibit kita sudah siapkan, langkah berikutnya adalah ini kita membuang dari tunas-tunas yang ada pada bibit tanaman durian kita ini. Ini saya akan lakukan pemotongan seperti ini. Terlebih dahulu ini saya buang dulu tunas-tunasnya. Lalu kita lakukan pemotongan pada batang bibit durian kita. Kira-kira untuk pemotongan yang kita lakukan itu kurang lebih setinggi 1 cm. Jadi saya akan lakukan pemotongan di sini. Setelah kita melakukan pemotongan pada batang bibit durian kita, kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengerisan pada bonggol atau hipokotil dari bibit durian kita. Ini saya perlihatkan untuk pengerisan di sini yang kita lakukan itu kira-kira sedalam kurang lebih 2 cm atau sekitar 2 mata silet saya ini. Ini saya perlihatkan untuk pengirisan itu kita lakukan agak serong. Ini bisa
saya perlihatkan lebih jelas lagi, kita lakukan pengirisan agak serong seperti ini. Setelah kita melakukan pengirisan batang bonggol bibit durian kita atau hipokotilnya, kemudian langkah berikutnya kita ambil entris yang kita sudah siapkan. Dimana untuk entris di sini yang akan kita gunakan kira-kira sepanjang kurang lebih 10 cm. Ini saya buang dulu sebagian daunnya. Dan di sini saya sisakan 2 daun seperti ini, lalu saya potong lagi menyisakan sekitar kurang lebih 2-3 cm. Ini saya potong. Modelnya seperti ini, bisa kita lihat para sahabat. Kemudian yang karena di sini nanti untuk yang panjang entir saya gunakan sekitar kurang lebih 10 cm, jadi saya akan lakukan pemotongan di sini. Ini bisa kita lihat panjang entir yang saya gunakan seperti ini. Kemudian langkah berikutnya setelah entir kita sudah siapkan seperti ini, kita lakukan pengirisan. Ini saya akan perlihatkan cara pengirisan. Untuk pengirisan di sini kita lakukan itu kira-kira sepanjang kurang lebih 2 cm sesuai dengan batang belahan dari bonggol atau hipokotil dari bibit durian kita ini. Ini saya akan lakukan pengirisan. Usahakan pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata. Jangan sampai ada sisa-sisa irisan yang menempel, agar nanti hasil sambungan kita bisa menyatu dengan baik. Untuk pengirisan di sini kita lakukan kira-kira model huruf V. Usahakan bagian bawahnya itu tipis seperti ini. Ini bisa saya perlihatkan cara pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Setelah entris kita lakukan pengirisan, kemudian langkah berikutnya entris kita masukkan pada batang hipokotil durian kita yang sudah kita lakukan pengirisan. Ini usahakan di sini untuk kita masukkan entris itu harus benar-benar pas dan rapat, karena di sini bisa kita lihat entris lebih kecil daripada batang bibit durian kita ini atau hipokotil dari bibit kita ini. Usahakan salah satu sisi itu kita ratakan pinggir seperti ini. Walaupun di sini ada terbuka agak celah seperti ini, namun usahakan untuk dari sambungan kita itu pinggiran entris salah satunya rata pinggir dari samping bonggol atau hipokotil durian kita ini. Setelah entris kita masukkan pada batang hipokotil atau bonggol durian kita, kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan dari bawah ke atas, dan usahakan untuk pengikatan yang kita lakukan jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah. Apabila nanti terlalu kencang bisa mengakibatkan pecahnya dari irisan sambungan entris kita, dan nantinya juga bisa menyebabkan memarnya dari batang bibit durian kita, terutama dari hipokotilnya ini, karena ini untuk batang hipokotilnya ini masih sangat lunak. Jadi saya sarankan untuk ikatan kita lakukan jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu lemah, agar nanti penyatuan dari sambungan kita bisa menyatu dengan baik. Ini bisa saya perlihatkan hasil ikatan yang saya lakukan seperti ini. Usahakan semua saling menutupi dari irisan sambungan yang kita lakukan. Setelah kita lakukan pengikatan dari sambungan kita, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan penyungkupan. Usahakan untuk penyungkupan yang kita lakukan di sini nantinya itu melebihi dari batas ikatan sambungan kita. Jadi ini saya ukur dulu dari pembungkus plastik es lilin saya ini. Apabila tidak melebihi dari ikatan sambungan saya akan tarik agak memanjang biar bisa melewati dari ikatan sambungannya ini. Ini saya tarik memanjang seperti ini. Kemudian ini saya sungkup. Kita mulai dari atas seperti ini dan kita susun daunnya seperti ini agar mudah kita lakukan penyungkupan. Ini bisa kita lihat hasil sungkupan yang saya lakukan, modelnya seperti ini. Semua tertutupi sampai melewati batas ikatan sambungan.
Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, inilah hasil sambungan yang telah saya lakukan pada samping hipokotil pada bibit tanaman durian saya. Dan kemudian untuk perawatan selanjutnya, dari hasil sambungan kita ini kita simpan dulu di tempat yang teduh, jangan dulu sampai kena sinar matahari langsung. Kemudian untuk media tanamnya kita jaga kelembapannya, jangan sampai juga media tanamnya kering, dan jangan sampai juga sering kita lakukan penyiraman apabila media tanam masih lembab, karena nanti apabila kita sering melakukan penyiraman nantinya bisa mengakibatkan kelembapan yang tinggi dalam sungkupan, sehingga nanti bisa menyebabkan pembusukan pada entris atau sambungan kita. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambungan yang telah berhasil saya lakukan. Ini saya akan perlihatkan para sahabat, inilah hasil sambungan yang saya lakukan pada samping hipokotil dari bibit tanaman durian saya atau samping bonggolnya. Ini bisa kita lihat sudah tumbuh dengan baik dari mata tunasnya ini. Adapun usia dari sambungan saya ini kurang lebih sekitar 2 minggu dari awal saya lakukan penyambungan, dan sekarang saya sudah lakukan pelepasan sungkup karena mata tunasnya sudah tumbuh seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan teknik kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita pada samping hipokotilnya atau samping bonggolnya. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.